berlibur ke pantai Pangandaran. Pantai dan ombak menghiasi indahnya pemandangan. Suatu pengharapan itu akan lebih bermakna kalau disertai dengan amal perbuatan. Kalau seandainya hanya mengangan-angan, itu mah sekedar lamunan. Sekedar apa, Ibu? Lamunan, gitu ya. Apa yang dipaparkan oleh Tuan Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari di dalam hikmah yang nomor ke-78 sama persis dengan apa yang diuraikan di dalam Kasyifatus Syaja' Tuan Syekh Nawawi Al-Bantani. Kalau di dalam hikmah nomor 78, Syekh Ibnu Athaillah menyatakan bahwa ar-raja, suatu pengharapan, suatu munajat, suatu doa, suatu cita-cita, ma qoronahu adalah suatu yang disertai amalun, suatu amal untuk mencapainya itu. Seperti halnya ibu pengen pinter, maka untuk mencapai pinter itu sendiri harus melakukan suatu perjuangan yang tiada tara dan tiada henti. Apa itu perjuangan untuk mencapai pinter? Tentu saja hadir ke majelis taklim, hadir ke majelis zikir, ngaji di mana-mana, istilah kata sesuai dengan apa yang disampaikan dan diamanahkan oleh guru saya. Apa itu? Ngaji tong liren, sekolah tong eureun. Kayaknya hanya kakek saja yang paham itu dan Pak Acep. Ngaji tong liren artinya di mana saja dan kapan saja ada pengajian diadakan, maka disitulah kita berkewajiban untuk setiap hadir, untuk hadir di setiap majelis. Dan sekolah juga tong liren, ulah jangan berhenti. Kenapa? Walaupun itu seperti halnya ilmu duniawi gitu ya, tidak spesifik masalah bahasa Arab, Quran, hadis, fikih, akidah, nahwu dan lain sebagainya, tapi tidak ada dikotomi ilmu di dalam Islam, bahwa ilmu apapun itu sama halnya dengan mempelajari ilmunya siapa, Bu? Ilmunya Allah, ya. Ilmunya Allah itu maha luas. Kalau diibaratkan subhanallah, ada yang 2 lautan, ada yang sampai 8 lautan. Kalau mengibaratkan 8 lautan itu, seandainya disepertikan dengan manusia hanya kalau kita berlibur ke pantai. Ibu suka berlibur ke pantai? Insya Allah semuanya pernah berlibur ke pantai ya. Coba dicelupkan jadi kita set. Kemudian kan ada yang menetes ya. Nah, tetesan itulah ibarat kata ilmunya kita. Sedangkan Allah ilmunya 8 lautan. Itu berarti ilmunya Allah luas apa maha luas? Maha luas. Kita dulu. Sedangkan kita yang walaupun belajar di mana-mana, walaupun seluruh daya dan upaya dikerahkan untuk ilmu pengetahuan, tetap saja tidak akan menyamai ilmunya Allah. Jangankan menyamai, sepersennya aja enggak. Kenapa? Karena ilmunya Allah maha luas. Dari dulu sampai sekarang, kalau manusia mah ya paling dari TK belajar Iqra, kemudian SD belajar Al-Quran, kemudian SMP belajar tahfidz, kemudian SMA dan kuliah belajar tafsir dan seterusnya. Itu pun baru satu bidang ilmu pengetahuan. Tapi kalau Allah subhanallah sudah mah tidak pernah lupa, ilmunya semakin bertambah, sementara kita saya ini Bu, belajar malam subhanallah, paginya udah agak remeng-remeng. Apa itu remeng-remeng? Samar-samar ya. Lupa lagi, belajar lagi, belajar lagi, lupa lagi. Tetap aja seperti itu ya. Nah, kalau ilmunya Allah
ilmunya luas, selain ilmu agama plus ilmu umum pun itu ilmunya Allah. Jadi bukan berarti ilmunya Allah hanya terbatas pada ilmu agama, dan bukan berarti bahwa ilmu yang paling utama adalah ilmu agama, bukan berarti. Namun yang sesungguhnya adalah ilmu yang membuat kita takut kepada Allah, ya. Bahwa ada beberapa ilmu pengetahuan yang membuat seseorang itu dekat kepada Allah. Satu di antaranya Neil Armstrong. Neil Armstrong, ini sudah pernah saya ceritakan ya. Yang lain lagi, yaitu Profesor Maurice dari Prancis. Profesor Maurice ini meneliti tentang Fir'aun. Karena beliau keahliannya adalah biologi dan juga ilmu-ilmu yang berkaitan dengan anatomi tubuh manusia. Kemudian ketika meneliti, terdapat di dalam jasad Fir'aun itu ada yodium. Yodium itu biasanya ada terdapat pada apa? Garam. Yang garam itu sumbernya di mana? Di laut. Berarti benar ini jasad Fir'aun tuh sezaman dengan Nabi Musa alaihi salam, yang si Fir'aun tersebut ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika hendak mengejar Nabi Musa alaihi salam. Kaget beliau, apa yang tertera di dalam Al-Qur'an ternyata sama persis dengan ilmu pengetahuan modern zaman sekarang. Padahal Al-Quran turun berapa abad yang lalu? 14 abad yang lalu. Kalau ngitung-ngitung Hijriah berarti 1446 tahun yang lalu, ya. Ilmu yang terdapat di dalam Al-Quran ternyata sesuai persis dengan ilmu-ilmu modern zaman sekarang, tanpa ada kontradiksi, tanpa ada pertentangan. Maka Profesor Maurice kemudian menyatakan diri masuk Islam karena kagum dengan apa yang tertera di dalam Al-Quran. Betul apa kata ulama teman-teman saya, katanya bahwa di dalam Al-Quran terdapat satu kalimat yang betapa menggegerkan dunia pengetahuan, yaitu inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran dan kami pula yang akan menjaga Al-Quran itu sendiri. Artinya bahwa Allah Subhanahu wa taala menjamin keilmuan maupun agama Islam sesuai persis dengan apa yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW hatta tahun 2025, bahkan sampai yaumul qiyamah. Keislaman, keilmuan di dalam Islam tetap asli dan murni dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita mempelajari Al-Hikam, ma qarana al-arja ma qaranahul amal, bahwa suatu pengharapan itu akan lebih memungkinkan kalau seandainya disertai dengan ilmu pengetahuan. Ibu pengen sehat, pengen, tapi bangun tidur langsung ngerujak. Siang-siang minum es sirup. Ya mending kalau seblak mah seger gitu loh ya. Olahraga malas, kemudian makanan tidak teratur, kemudian begadang tiap hari, kira-kira sehat tidak? Padahal tadi ibu pengen apa? Pengen sehat. Nah, sehat saja tanpa amal perbuatan yang menghantarkan kita menuju kesehatan tersebut, itu hanya sebatas angan-angan. Nah, ini juga dikatakan bahwa wa illa, apabila tidak dilakukan dengan amal perbuatan yang menuju kepada keinginan tersebut, fahwa ummiyah, itu hanya sekedar lamunan. Sama persis dengan apa yang dikatakan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani di dalam Kasyifatus Syajah sebagai syarah dari kitab Safinah, yaitu bahwa yang disebut dengan niat adalah muqtaronan bifi'lihi, melakukan suatu perkara disertai dengan melakukan hal tersebut. Kita wudu, hal yang pertama apa? Membasuh apa? Ya kalau sunnahnya membasuh tangan, tapi yang wajibnya adalah membasuh wajah. Maka ketika
harus muktaronan dibarengi dengan amal perbuatan. Ketika kita mengucapkan niat nawaitul wudu'a, bukan di sini, bukan nawaitul wudu'a, bukan di sini, tapi ketika kita membasuh wajah. Nah, muktaronan bi fi'lihi, sesuai dengan apa yang tertera di dalam Al-Hikam dan juga Kasifatus Syaja, sama-sama muktaronan bi fi'lihi, membarengi. Bapak Ibu hadirin jemaah sekalian, kalau tadi Tuan Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari memaparkan tentang pentingnya suatu amal, yang mana salah satu di antaranya kita ingin pintar, kita ingin mengisi qalbu dan otak kita dengan cahaya Allah. Cahaya Allah itu salah satunya dengan ilmu pengetahuan. Maka tidak bisa kita hanya berangan-angan, pingin pintar, pingin alim, pingin soleh dan lain sebagainya, tanpa disertai dengan amal. Apa amal untuk mencapai kepintaran? Rajin-rajin menerima atau rajin-rajin menghadiri majlis taklim. Majlis taklim apapun itu, majlis zikir apapun itu, pengajian siapapun itu, dan di sekolah yang siapapun gurunya. Kalau sekolah mah udah tersistem gitu ya, hadir langsung dikasih ilmu-ilmu pengetahuan dan dari guru-guru. Kalau majlis taklim, kita kerasa usahanya, ikhtiarnya dengan hadir ke majlis taklim, sedikit banyaknya kita sudah berusaha untuk mencapai harapan kita menjadi orang alim, betul? Cuma ada yang bagi kita kaum muslimin wal muslimat, terutama para pecinta ilmu pengetahuan, ada dalil yang lebih menukik lagi. Apa itu? Manizdada ilma, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam satu hadisnya, manizdada ilma, barang siapa yang telah Allah tambahkan ilmu pengetahuan, walam yazdad bu'da, namun tidak semakin bertambahnya hidayah untuk mengamalkan kepada Allah Subhanahu wa taala, lam yazdad huda illa lam yazdad ilallahi illa bu'da. Bukannya semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi justru dengan ilmunya itu menjadi hijab, menjadi penghalang untuk mendapatkan rahmat dan ridhonya Allah. Ini ada ya, orang yang sudah mendapat ilmu tapi justru malah dihijab oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, mohon maaf ya, ahlan wa sahlan Pak Ustaz awal berikut Pak Ustaz. Jadi beliau berdua belum memberikan sambutannya nih, mohon maaf. Kembali lagi bahwa lam yazdad ilallahi illa bu'da. Orang yang sudah diberikan ilmu pengetahuan, bisa saja ilmunya semakin membuat hijab bagi dirinya, kalau saja tidak berusaha untuk mengamalkan ilmunya. Di dalam hadis tersebut, Nabi Muhammad SAW menekankan tentang pengamalan suatu ilmu. Dalam artian, kalau tadi mah kita sedang berusaha mencari ilmu ya, kalau sekarang mah kita yang sudah berilmu, jangan sampai tidak mengamalkan ilmunya. Jangan sampai hanya sekedar rutinitas sehari-hari. Jangan sampai sekedar hiasan untuk dirinya sendiri. Tapi kalau orang yang senantiasa ingat kepada wasiat Kangjeng Nabi Muhammad SAW, dapat ilmu amalkan, dapat ilmu amalkan, dapat ilmu amalkan. Ilmu mah beda dengan sesuatu yang berupa materi ya Ibu ya. Kalau dari perusahaan dapatnya apa? Gaji, betul. Kalau dari majelis taklim dapatnya apa? Berat nggak ilmu? Apa nanti tertanggung gitu? Justru ilmunya itu akan semakin menghiasi dirinya kalau seandainya diamalkan. Al ilmu bila amalin kasyajar bila samar. Kangjeng Nabi Muhammad SAW mengingatkan kepada kita di dalam hadis yang lainnya, ilmu yang tanpa diamalkan ibarat pohon yang tidak berbuah. Manfaatnya manfaat, tapi tidak semanfaat pohon yang berbuah. Kalau seandainya bambu itu paling banter di Cilengsi, saya sering beli lenjeran, batangan. Berbatang-batang, rata-rata
harganya cuma 20.000 sampai 30.000. Tapi kalau pohon kelapa misalkan, subhanallah, dari mulai akar, kemudian batang, kemudian daun, pelepah kurma, kemudian ranggayanana, kemudian kelapanya, batoklannya, sabut, semuanya menjadi manfaat bagi umat. Nah, dan buahnya pun setiap bulan ada, subhanallah. Inilah satu ibarat dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW, bahwa orang yang mengamalkan ilmunya semakin bersinar di hadapan Allah. Orang yang semakin mendalami keilmuannya itu akan semakin mulia di hadapan Allah. Karena pada dasarnya ilmu itu mulia, apalagi kalau diamalkan. Ingat, di dalam surah Al-Baqarah ayat 31 Allah menyatakan, wa 'allama Adamal asma'a kullaha tsumma 'aradahum 'alal malaikah, bahwa Nabi Adam alaihissalam diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang nama-nama, khususnya nama-nama di langit, nama-nama seluruh benda. Kemudian Allah menaikkan derajat Nabi Adam alaihissalam karena keilmuannya. Itu karena ilmunya saja sudah mulia, apalagi ilmu yang diamalkan. Masya Allah. Dalam hadis Kanjeng Nabi, bahwa orang yang tidak mengamalkan ilmunya bukannya semakin mendekatkan dirinya kepada Allah, tapi semakin jauh. Lam yazdad ilallahi illa bu'da, bukan semakin dekat kepada Allah, tapi semakin jauh. Bapak Ibu hadirin jamaah sekalian, ada satu hal yang menggelitik dan sebenarnya ini agak rawan saya membicarakan ini. Apa itu? Kita hadir di majelis duha Cilengsi, kira-kira udah berapa lama? Betul, 2 tahun ya, 2 tahun. Kira-kira ilmunya yang didapat sedikit apa banyak? Sedikit ya, sedikit. Tapi buat saya nih, tasyakur bin nikmah, saya perasaan nih ya. Baru perasaan ini karena saya merasakan bahwa subhanallah, semakin saya membuka lembaran-lembaran Al-Hikam, semakin terasa ilmunya. Ini bukan nggak apa-apa ya, tahadus bin nikmah, namanya juga tahadus bin nikmah, harus menceritakan kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan. Semakin terbuka lebar, alhamdulillah. Ini salah satu di antara bahwa Allah memberikan ladang keilmuan bagi saya khususnya bersama Umi untuk tasyakur bin nikmah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sudah saatnya saya mempelajari ini, dan alhamdulillah yang saya rasakan super manfaat. Ya, mudah-mudahan Bapak dan Ibu pun terasa manfaatnya. Dan salah satu yang mohon maaf gitu ya. Mungkin pertemuan keberapa itu di Al-Mujaddid itu, Mak? Pokoknya hikmah nomor 7 ya. Hikmah nomor 7 tentang masalah zikir. Karena berkaitan dengan zikir, ya saya memflurkan masalah tersebut, yakni adanya zikir jahar dan zikir khafi. Karena memang yang saya tahu cuma itu aja gitu ya. Zikir jahar, zikir khafi. Zikir jahar, zikir khafi. Nggak tahu yang lainnya. Nah, sebenarnya di dalam Sirrul Asrar jenis zikir itu ada 7. Cuma yang saya tahu cuma 2 saja gitu ya. Karena 2 pun itu belum selesai. Saya mengamalkan mungkin cuma 1%. Yang saya khawatirkan adalah apa yang disabdakan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW, man izdada ilma, barang siapa yang bertambah keilmuannya, walam yazdad hudan, tapi tidak bertambah petunjuknya kepada Allah Subhanahu wa taala untuk beramal, lam yazdad ilallahi illa bu'da, bukan semakin bertambah dekat kepada Allah, malah justru semakin jauh. Salah satu di antaranya kejauhan seseorang itu karena tidak mengamalkan ilmunya. Insya Allah Bapak-bapak, Ibu hadirin jamaah sekalian, mengamalkan Ibu ya, mengamalkan. Istilahnya ditalkin sudah. Kemudian diberikan pemaparan tentang zikir sudah. Kemudian dikaitkan dengan amalia-amalia zikir pun sudah senantiasa, bahwa kajian-kajian ini sedikit banyaknya memaparkan tentang zikrullah dan lain sebagainya. Dan ini diamanahkan oleh salah satunya
Kesana katanya oleh Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dan oleh guru besar kami yang lainnya, yakni Syekh Ahmad Khatib Sambas Ibni Abdul Ghafar, bahwa sebaiknya, seyogianya kalau amaliyah itu diingatkan selalu. Apa itu amaliyahnya? Di dalam pelaksanaan ba'da sholat, zikrullah ba'da sholat, itu selalu diingatkan, innalladzina yubayyi'unallah innama innalladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'unallah. Sesungguhnya orang-orang yang berbaiat kepadamu wahai Muhammad, sesungguhnya mereka berbaiat kepada Allah pada hakikatnya. Baiatnya kepada Nabi Muhammad, hakikatnya kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau zaman sekarang Nabi sudah tidak ada, tapi ada orang-orang yang mendapatkan legitimasi dari Rasulullah SAW untuk menyampaikan baiat. Dan baiat itu kalau seandainya dirunut-runut, seseorang misalkan dapat baiat dari wakil talqin. Karena wakil talqin mendapatkan amanah dari mursyid, itu sama dengan mendapatkan baiat dari mursyid. Kemudian kalau seandainya para mursyid ini mendapatkan legitimasi dari Rasulullah melalui para guru-gurunya, berarti orang yang berbaiat kepada mursyid sama halnya berbaiat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan tadi disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dinyatakan di dalam surah Al-Fath ayat 20, orang yang berbaiat kepadamu wahai Muhammad, sama halnya itu hakikatnya berbaiat kepada Allah, ya. Nah, pada hakikatnya kita sudah mengamalkan dan insya Allah semakin menambah keilmuan tentang zikrullah. Namun yang perlu dipahami dan diluruskan saat ini adalah, sudahkah kita senantiasa berzikir? Jawabannya luar biasa, insya Allah betul. Kalau seandainya terlupa zikir itu, padahal zikir itu senantiasa harus diamalkan. Zikir jahar 165 ba'da sholat, zikir khaufi senantiasa didengungkan di mana saja dan kapan saja. Namun kan kita nisyan, al-insan mahalul khata' wan nisyan, bahwa manusia tempatnya salah dan lupa. Cuma di sini ada kebijakan dari guru besar. Alhamdulillah. Kalau seandainya terlupa, ulangi. Kalau seandainya terlupa, ingatkan lagi. Kalau seandainya terputus, sambungkan lagi. Kalau seandainya terlupa, ingatkan lagi. Kalau seandainya terputus, sambungkan lagi. Bagaimana kalau putus? Insya Allah tidak ada kata terputus di dalam zikrullah. Senantiasa mengingat Allah. Medianya sudah ada, bibitnya sudah ditanamkan, pemahamannya sedang kita pelajari, tinggal amaliyahnya insya Allah. Siap mengamalkan? Insya Allah siap. Ada suatu kisah yang betapa menjadi intibar bagi kita sekalian dalam pengamalan suatu ilmu pengetahuan. Dikatakan di dalam suatu kisah, ini kisah yang betul-betul terjadi, yakni sejarah atau manaqibnya Imam Al-Ghazali. Ketika Imam Al-Ghazali sudah pesantren puluhan tahun, tentu zaman dulu tidak seperti sekarang kan. Zaman sekarang mah ada flash disk ya, flash disk udah simpen ke flash disk, semua keilmuan masukin ke flash disk. Apalagi zaman sekarang tuh ada e-book yang ratusan kitab, harganya puluhan juta, tapi bisa dibeli dengan 100.000 sekarang, gampang sekali gitu ya. Nah, ketika Imam Al-Ghazali sudah mondok pesantren di berbagai daerah, kemudian di berbagai ilmu dan berbagai kitab-kitab dibawa oleh beliau. Kebetulan saat itu beliau membawa seluruh kitab-kitab hasil pemburuannya mencari ilmu dengan keledai. Di tengah keramaian
Tiba-tiba ada yang merampok, kemudian serahkan semua hartamu katanya, kata si perampok teh. Tapi kata Imam Al-Ghazali, saya mah bukan mencari harta, saya hanya mencari ilmu. Coba lihat dibuka semuanya, kitab semuanya. Lalu ada satu perkataan dari si penyamun tersebut yang membuat Imam Al-Ghazali tersadar selamanya dan menjadikan sang penyamun tersebut adalah gurunya yang pertama. Maksudnya dalam keilmuan memang para masyayikh, tapi dalam hal penyadaran tentang amal itulah gurunya. Apa itu yang dikatakan oleh sing penyamun? Al ilmu fis sudur la fis sudur. Al ilmu fis sudur la fis sudur. Ilmu itu apa yang terdapat di dalam dada, bukan yang terdapat di dalam tulisan. Imam Al-Ghazali tertegun, betul juga ini apa yang katakan oleh si penyamun. Di dalam makna yang lain dikatakan al ilmu fil qulub la fil kutub. Ilmu itu apa yang ada di dalam hati, bukan yang ada di dalam kitab-kitab. Sejak saat itu Imam Al-Ghazali sadar bahwa ilmu bukan hanya sekadar ilmu, tapi ilmu untuk diamalkan. Selain hafal semuanya, kan dulu mah ditulis saja, tapi sejak saat itu Imam Al-Ghazali selalu menghafal dan mengamalkan setiap ilmu yang didapat. Subhanallah. Yang kedua, bahwa Imam Al-Ghazali dikatakan sudah meniti karir sebagai ulama, bahkan sudah menjadi rektor suatu universitas An-Nizam yang betapa keilmuannya sangat luar biasa, bahkan dikatakan sebagai hujjatul Islam. Namun ternyata keilmuannya kalah oleh Syekh Ahmad yang saat itu masih remaja. Bagaimana ketahuan kalahnya? Ketika Imam Al-Ghazali mengimami sholat dan Syekh Ahmad mau mengimami sholat, sampai subhanallah ketika tahu di dalam gerakan sholat itu Imam Ahmad mufaraqah, artinya berpisah dari Imam Al-Ghazali tentang keberjamahannya. Dan tahulah Imam Al-Ghazali kemudian dilaporkan kepada ibunya. Bu, tadi Ananda Ahmad bermufaraqah katanya. Padahal saya tidak melakukan apa-apa. Apa yang menyebabkan beliau mufaraqah katanya? Imam Ahmad mengatakan, ibu mohon maaf, saya mufaraqah dari Kakanda Al-Ghazali karena Kakanda Al-Ghazali berlumuran darah katanya. Imam Al-Ghazali bertanya, tidak, saya mah suci pakaian badan tempat ketika sholat. Tapi yang berlumuran darah itu, kata Imam Ahmad, bukan pakaian tempat dan juga badannya, tapi pikirannya seluruhnya berlumuran darah dari mulai kepala sampai ujung kaki. Imam Al-Ghazali tertegun. Apa yang menyebabkan? Oh iya, katanya, ketika saya sedang sholat, saya memikirkan suatu bab tentang ilmu pengetahuan, yaitu bab apa coba? Bab haid. Dalam fikih kelihatan tidak? Tidak, tapi secara tasawufi itu sangat kelihatan bahwa badannya berlumuran darah dan darahnya pun darah haid. Jelas itu sangat membatalkan tentang sholat. Kemudian Imam Al-Ghazali yang sudah demikian tinggi keilmuannya, bahkan sudah menjadi rektor, bertanyalah kepada kepada Syekh Ahmad, wahai adindaku, di mana kamu berguru sampai tahu bahwa apa yang ada dalam pikiranku itu darah semuanya? Maka menunjukkanlah Imam Ahmad kepada, kalau bukan Imam Ahmad, Syekh Ahmad kepada seorang tukang sol sepatu. Dan ketika kisah ini diceritakan oleh seorang kiai dari Ciamis, kebetulan Syekh Ahmad Sohibul Wafatajul Arifin berada di sampingnya. Ketika beliau langsung menceritakan bahwa itu Syekh tukang sol sepatu, ceritakan yang sesungguhnya katanya. Diceritakan oleh beliau bahwa tukang sepatu itu bukan betul-betul tukang sepatu, tapi seseorang yang mengajari orang lain dari dasar ilmu pengetahuan. Apa itu dasar ilmu pengetahuan? Awwalu wajibin 'alal insan ma'rifatul ilahi bistiqon. Yang pertama kali wajib diketahui oleh seorang manusia adalah mengetahui Allah dengan
pasti yang disebut sholat sepatu itu beliau mengajarkan ilmu dasar yang perlu untuk diketahui, yaitu ilmu tauhid. Maka selain ahli dalam ilmu tauhid, tukang sholat sepatu juga ternyata mursyid seorang thariqah, mursyid dari suatu thariqah. Kemudian belajarlah Imam Al-Ghazali sampai Imam Al-Ghazali subhanallah menulis suatu kitab yang namanya Ihya Ulumuddin, artinya memajukan dan menghidupkan ilmu-ilmu agama yang kalau dulu hanya sekedar ilmu fikih dan ilmu tauhid saja, tapi sekarang oleh Imam Al-Ghazali memadukan antara ilmu tauhid, ilmu fikih dan ilmu tasawuf. Sebagaimana di dalam Sulamut Taufik ini terdiri dari 3 ilmu, kalau Al-Hikamah hanya ilmu tasawuf saja. Maka para ibu hadirin jamaah sekalian, dari dua kisah tersebut menjadi iktibar bagi kita sekalian bahwa keilmuan bukan saja hanya sampai keilmuan, tapi harus diamalkan. Satu lagi, bahwa di Indonesia pun hampir sama persis dengan Imam Al-Ghazali, yaitu Buya Hamka. Buya Hamka yang sudah menjadi profesor, doktor dan lain sebagainya, seorang tengku, seorang ulama, seorang ahli sastra dan lain sebagainya. Kemudian datang ke Tasikmalaya, Pondok Pesantren Suryalaya. Kemudian diskusi dengan Syekh Ahmad Shahibul Wafatajul Arifin, malum sama-sama ahli ilmu. Kemudian berdebat sampai pada satu titik tertentu, karena Buya Hamka sedikitnya agak bertanya-tanya. Sekarang mau begini, Buya, silahkan Buya pulang dulu ke rumah Gadang di Padang, tanya di Minangkabau, di rumah Gadang. Di situ ada satu kamar yang dikhususkan untuk perpustakaan. Di situ ada lemari, di lemarinya ada kitab yang bersampul hijau. Silahkan Buya cari dulu di situ ada apa katanya. Kemudian karena penasaran, Buya Hamka pun lalu pulang ke Minangkabau. Lalu betul juga katanya, kok ada kamar yang disebutkan oleh Syekh Ahmad Shahibul Wafatajul Arifin, padahal saya pun yang asli dari putra Buya Hamka itu belum tahu ada bagian kamar yang dijadikan sebagai perpustakaan. Kemudian betul juga ada lemari, dan ternyata di lemari tersebut ada kitab yang bersampul hijau. Begitu dibuka oleh Buya Hamka, plak, tanpa dibuka begini-begini, hanya satu kali, plak, wih, di situ menangislah Buya Hamka. Apa pasalnya? Di situ tertera bahwa Tuan Guru Buya Hamka, ayahanda dari Buya Hamka, ternyata beliau juga seorang penghafal thariqah Naqsyabandiyah. Subhanallah, yang tadinya mau mendiskusi tentang keraguan tentang ketasawufan, ternyata ayahandanya sendiri mengamalkan tasawuf. Pulang lagi ke Tasikmalaya, kemudian berjumpa dengan pangresa apa? Minta ditalkin sampai akhirnya mengamalkan dengan setia sampai akhir hayatnya. Beliau diberikan satu keanehan dari Allah Subhanahu wa taala mengenai zikir, yaitu setelah dinyatakan divonis wafat oleh dokter, tangannya masih begini-begini, Bu. Tak 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 tak. Ini artinya apa? Tak. Zikir hobi. Allah, cuma karena saking fananya, cintanya kepada Allah, mulutnya sudah tidak bisa berkata Allah, lidahnya sudah tertutup, yang ada hanya jarinya, tok tok tok. Kemudian mengutuslah keluarganya ke Pondok Pesantren Suryalaya, dan diutus pula salah satu kiai ke Jakarta dengan mengatakan perkataan pangresa Abah. Kata pangresa Abah, sudah ruhmu sudah kembali kepada Allah, jasadmu jangan sampai membuat fitnah kepada orang lain. Ketika sudah dikatakan orang lain, tak saja berhenti. Subhanallah. Artinya betapa bahwa ilmu tasawuf itu ilmu yang tingkat tinggi. Sebelum kita mencapai tingkat tinggi itu, maka kita mempelajari bersama, memahami bersama, dan mengamalkan bersama sampai akhir hayat dengan ikhlas dan istiqomah.